Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin a'adakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita berjumpa kembali. InsyaAllah ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di Lubabut Tafsir min Ibni Katsir. Jadi ringkasan intisari dari tafsir Ibnu Katsir. Ini kita sudah memasuki bagian yang ke-25 dari pembelajaran kita di tanggal 19 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 6 Mei 2026 Masehi. Sebelum kita melanjutkan ke ayat berikutnya, yakni di ayat 67 di surah Al-Baqarah, kita mereview atau murajaah bagaimana kesimpulan pelajaran kita di pekan yang lalu. Alhamdulillah kita telah mempelajari di pekan yang lalu ayat 63 sampai 66 dalam surah Al-Baqarah. 63 sampai 66, yang mana inti dari pembahasan bahwasanya Allah mengambil janji kepada Bani Israel dengan diangkatnya gunung Tursina di atas kepala mereka. Kemudian meskipun perjanjian sudah diambil, tetapi mereka berpaling dari nikmat Allah tersebut. Jadi mereka tidak memenuhi janjinya, ingkar janji. Ini orang Yahudi, ingkar janji. Kemudian yang bisa diambil kesimpulan di pelajaran pekan yang lalu, mereka orang Bani Israel melanggar larangan, yakni menangkap ikan di hari Sabtu, di mana hari Sabtu adalah hari besar mereka untuk beribadah di setiap pekannya. Hari pekan mereka hari Sabtu, hari sementara dari Had dan Muhammad SAW kaum muslimin itu di hari Jumat. Dan atas larangan tersebut, mereka dihinakan sehingga mereka wajahnya, kepalanya berubah ke yang hina. Jadi semua kejadian yang dialami oleh orang Yahudi atau Bani Israel, hendaknya kita menjadikan itu adalah mau'izah, pelajaran
pelajaran bagi orang yang bertakwa sebagaimana ayat yang terakhir yang kita pelajari di pekan yang lalu. Taib, kita dengan memohon ridho dari Allah, kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 67. Sama-sama kita dengarkan ayat tersebut. Tafadhal. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Taib, barakallahu fiik. Ini ayat yang ke-67, wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Jadi ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam itu berkata kepada liqaumihi, kepada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkanmu, an tasbahu, yakni untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Jadi bukan ayatnya, surah Al-Baqarah diambil penamaannya dari ayat ini, Baqarah, sapi betina. Qalu atattakhizuna huzwa. Jadi mereka, orang Bani Israel, mengatakan, apakah engkau akan menjadikan kami ejekan? Jadi apakah ini ejekan, penghinaan? Qalu a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Jadi Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah sekiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Bani Israel. Jadi wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian berupa kejadian yang luar biasa. Jadi ini sampai ayat ini masih tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada Bani Israel. Di sini kejadian yang luar biasa, yaitu penyembelihan seekor sapi betina. Untuk apa? Untuk menjelaskan tentang si pembunuh dengan sebab sapi itu. Kemudian Allah menghidupkan kembali orang yang terbunuh itu hingga dapat ditanya tentang siapa yang membunuhnya. Ini ada riwayat dari Ubaid Al-Samani yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muhammad bin Sirin dari Ubaid Al-Salmani. Ia bercerita, jadi di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki yang ditakdirkan tidak memiliki keturunan, mandul ya, tidak memiliki keturunan. Jadi beliau, seorang laki-laki ini, tidak mempunyai anak. Sementara ia seorang yang tajir, yang memiliki harta yang banyak. Jadi kekayaannya melimpah. Maka anak saudaranya lah, maksudnya ponakannya, jatuhnya sebagai pewarisnya, karena dia tidak memiliki keturunan. Jadi yang akan mewarisi adalah anak dari saudaranya atau ponakannya. Kemudian ia dibunuh oleh keponakannya itu. Ini tidak sabar keponakannya. Padahal dah jelas sama kejadian di Rumbai ya. Tidak, beda ya. Kalau di Rumbai itu berencana mantan menantunya. Kalau ini tidak. Ya, kalau itu mantannya, ini ponakan yang jelas akan mewarisi hartanya, tetapi tidak sabar. Seandainya dia sabar nih dapat harta warisan, tetapi tidak sabar dibunuhnya supaya cepat dapat harta warisan. Ini memang bahaya ya. Jangan, yang lebih sinis lagi, mau dia membunuh orang tuanya demi warisan. Ayah kandungnya mau membunuh gara-gara untuk mendapatkan warisan. Nauzubillah. Ini bahaya fitnah harta. Jadi pada malam hari setelah ia bunuh apa bahasa kitanya, mamaknya atau pamannya,
setelah dibunuh omnya ini, omnya bahasa kita ya. Lalu diseretnya mayat tersebut, diletakkannya di depan pintu salah seorang dari penduduk. Diletakkannya dari penduduk salah seorang Bani Israel, diletakkannya di depan pintunya. Kalau dahulu tentu penyelidikannya tidak seperti zaman sekarang. Kalau sekarang sudah mudah dilacak. Kalau itu setelah dibunuhnya, lalu diseretnya, diletakkan di pintu salah seorang dari Bani Israel. Kemudian pagi tiba, maka yang membunuh tersebut, ponakannya ini menuduh bahwasanya pamannya ini dibunuh oleh orang tersebut, karena sudah dapat nampak bukti ini di depan rumahnya. Jadi lempar batu sembunyi tangan, padahal dia yang telah sebagai pelakunya dan menuduh orang melakukan pembunuhan tersebut. Namun tidak menerima, maka ributlah, terjadi keributan, hampir terjadi peperangan. Jadi orang-orang yang bijak di antara Bani Israel itu ada ide, ada usulan. Untuk apa kita saling menumpahkan darah? Bukankah di antara kita ada seorang Rasul? Maksudnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kita tidak pergi ke beliau, ke Nabi Musa alaihissalam, untuk menceritakan peristiwa ini? Lalu Nabi Musa berkata, yang Allah sebutkan di dalam firman ini dalam surah Al-Baqarah ayat 67, innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu antasbuhu baqarah, untuk menyembelih sapi betina. Jadi ini penamaannya ya, kita ulang lagi, ini penamaan dari mana? Penamaan surah Al-Baqarah, yakni diambil dari ayatnya, salah satu ayatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-67 ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Qalu, jadi mereka mengatakan kepada Nabi Musa, atattakhizuna huzwa, apakah engkau menjadikan kami ini bahan ejekan? Engkau mengejek kami Musa, masa engkau perintahkan kami menyembelih sapi betina? Qala, lalu Nabi Musa menjawab, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Jadi Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang yang jahil. Kemudian Ubaid As-Salmani melanjutkan kisah ini. Apa katanya? Seandainya mereka tidak menentang, pasti akan cukup bagi mereka sapi apa saja yang untuk disembelih. Apapun jenis sapinya, mau itu sapi yang jelek, sapi yang buruk, yang cacat, akan tetapi mereka mempersulit diri mereka. Jadi dipersulit diri mereka, maka Allah persulit mereka sampai mereka mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina itu yang sangat sukar untuk dicari. Walhasil mereka menemukan sapi betina yang di ayat selanjutnya, ayat 68 sampai ayat 71 itu menggambarkan jenis sapi apa yang akan disembelih tersebut. Jadi terakhir mereka menemukan sapi itu yang disebutkan di ayat berikutnya, insyaallah akan kita pelajari, akan kita dengarkan, yaitu akhirnya berjumpa dengan seseorang yang mempunyai sapi kecuali dia yang dimaksud dan dari kriterianya. Lalu si pemilik sapi itu mengatakan, saya tidak mau menjualnya kecuali harganya seharga dengan emas sebanyak kulitnya. Ini seluas kulit sapi tersebut. Ini harga yang mahal tentunya dimintanya, yang tidak masuk akal harganya. Kalau sekarang mungkin sekitar 15 juta ya, kalau yang di bawah 100 kilo. Kalau di atas itu sampai 30 jutaan mungkin. Tergantung ya, ada panitia itu mengelompokkan, membedakan kelompok sapi A, sapi B, sapi C, itu beda-beda berat sapinya.
Kemudian setelah dibayar dengan harga yang sangat mahal, yang fantastis, yang tidak masuk akal harganya, kemudian disembelihlah sapi tersebut. Lalu dipukulkan salah satu bagian dari anggota tubuh sapi itu kepada mayat tersebut. Maka mayat yang tadi yang sudah mati hidup kembali. Setelah itu mereka bertanya, siapakah yang membunuhmu? Jadi si mayat yang hidup tadi orang ini, sambil menunjuk kepada ponakannya, anak dari saudaranya tersebut. Kemudian ia pun terkulai kembali dan mati. Jadi hanya untuk menjawab pertanyaan tersebut, kemudian dimatikan kembali. Sejak itu keponakannya itu tidak diberi warisan karena telah membunuh pamannya, tidak mendapatkan sedikit pun dari harta kekayaan warisan tersebut. Dan sejak itulah seorang pembunuh, jadi sejak itu ditetapkan sampai di zaman hukum bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, seorang pembunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Misalnya seorang anak melihat ayahnya triliunan hartanya, ayahnya belum lagi, udah tua misalnya, belum mati-mati juga. Ya, maka dibuat rencana pembunuhan yang direncanakan agar mewarisi harta orang tuanya. Kemudian diselidiki oleh tentunya yang petugas polisi, intel atau apapun namanya, akhirnya ketahuan ternyata anaknya yang pewarisnya ini yang membunuhnya. Itu tidak dapat warisan. Taib. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ayub, dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah Al-Salmani, wallahu alam. Taib, kita lanjutkan ke ayat yang menjelaskan tentang sapi, kriteria sapi betina itu bagaimana. Di ayat 68 sampai 71. Nah, tidur. Siapa yang baca? Bang Deni. Abu Imran. Majelis ilmu itu memang teduh, bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur di rumah, datang sini, insyaallah tidur. Fadal Abu Imran. Ayat 68 sampai 71. Qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. 68. Ta'awuz. Idza qara'ta al-Qur'an fasta'iz billah.
Baik. Ini ayat yang ke-68 sampai ayat 71 dalam surah Al-Baqarah. Lanjutan dari ayat sebelumnya, sapi yang betina yang bagaimana? Padahal sebelumnya riwayat dari Ubaid Al-Salmani itu menjelaskan seandainya mereka tidak banyak bertanya, tentu sapi betina apapun itu sudah cukup. Meskipun cacat, meskipun jelek, itu sudah cukup. Tetapi karena mereka bertanya, bertanya kepada Musa, agar Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah sapi yang bagaimana? Yang pertama tentunya yang memberatkan masalah umurnya, tidak tua dan tidak juga muda, pertengahannya. Yang kedua dari warnanya yaitu warna kuning, yang warna kuning tersebut kuning tua pula warnanya. Bukan warna yang kuning yang banyak ya, kuning yang ini, kuning yang itu, tapi yang kuning yang tua, yang enak dipandang oleh mata. Kemudian umur, warna kulitnya, kemudian ditambah lagi pertanyaan berikutnya. Banyak pertanyaan, maka ditambahlah yaitu sapinya yang belum pernah untuk digunakan untuk bekerja, membajak sawah, membajak tanah, tidak pula untuk yang tidak cacat dan tidak ada belangnya. Jadi kuning semua, kuning tua semuanya. Ini tambah payah lagi jenis sapi betina yang akan dicari. Ini gara-gara banyak bertanya. Baik. Di sini dari ayat yang menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan Bani Israel atau permohonan mereka tentang bagaimana jenis dari sapi betina tersebut yang akan disembelih, yang tujuannya kita sudah mengetahui di keterangan ayat sebelumnya untuk mengetahui siapa pembunuh laki-laki kaya tersebut. Nah, ini dari ayat ini nampaklah keras kepala Bani Israel. Jadi mereka itu banyak bertanya yang diajukan kepada Nabi Musa yang bagaimana. Jadi mereka itu mempersulit diri sendiri. Maka karena mereka yang banyak bertanya, akhirnya Allah persulit mereka. Jadi ini di ayat ud'u lana rabbaka yubayyina lana mahi. Mohonlah kepada Rabbmu agar Allah menjelaskan kepada kami sapi betina apakah itu. Artinya sapi yang bagaimana kriterianya. Ini Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, seandainya mereka menyembelih sapi yang paling buruk sekalipun, maka cukuplah bagi mereka. Tetapi ternyata mereka mempersulit diri sehingga Allah mempersulit mereka. Ini diulang lagi. Tetapi ini dari Ibnu Abbas. Juga hal senada diungkapkan oleh Ubaidah Al-Salmani, kemudian As-Suddi, kemudian Mujahid, Ikrimah, Abu Aliyah, dan ulama tafsir lainnya, innahu yaqulu innaha bakara la faridu wala bikrum. Jadi Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan umurnya. Kalau di manusia itu sekitar umur penduduk surga sekitar 30 sampai 33, pertengahan. Itu rata-rata penduduk surga umurnya 30 atau 33, sekitar itu. Sehingga teringat kita akan riwayat seorang wanita yang tua bertanya kepada Nabi SAW, apakah dia akan masuk surga? Nenek bertanya. Seorang wanita tua, nenek-nenek. Kata Nabi SAW, di surga itu penduduknya sekitarnya, sedihlah nenek itu. Maksudnya tidak ada yang tua, semuanya muda. Jadi insya Allah yang tua-tua jadi muda kembali. Umurannya seumuran itu. Nah, ini beginilah keadaan sapi tersebut. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, sedang. Kemudian awanun baina dzalik. Ad-Dhahak dari Ibnu Abbas itu mengatakan, jadi pertengahan antara tua dan muda. Karena
usia hewan antara itu adalah sapi yang paling kuat dan paling bagus. Al-awan an-nisfu yaitu setengah. Jadi antara sapi yang sudah melahirkan dan cucu yang dilahirkan anaknya. Ini tambah banyak lagi keterangan. Begitu juga dari Wahab bin Nabiyah, sapi tersebut berwarna kuning. Jadi warna kuning sapi itu menyebutkan sebagai kuning tua. Jadi kuningnya kuning tua. Sebagaimana di ayat tadi yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kemudian ditambah lagi dari penafsiran, maksud dari firman Allah warna kuning tersebut, kata Sa'id bin Jubair, itu warnanya benar-benar murni lagi jernih, kuningnya tersebut. Jadi ini pendapat ulama-ulama tafsir, kuningnya bagaimana, begitu juga yang disebutkan oleh Abu Aliyah, Rabi' bin Anas, As-Suddi, Hasan al-Basri, dan Qatadah. Adapun Al-Aufi, beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas, faqi'un launuha, mereka mengatakan karena sangat kuningnya maka warnanya nyaris putih. Nah, jadi kalau kuning itu saking kuningnya nyaris putih. Tasurrun nazirin, yang menyenangkan orang yang melihatnya, itu warnanya. Jadi takjub orang ketika melihat sapi betina tersebut dengan warna yang kuning tua yang hampir putih itu, maka takjublah orang melihat sapi tersebut. Sedangkan Wahab bin Munabih mengatakan jika orang melihat ke sapi betina tersebut dengan warna tersebut, maka terbayang di dalam pikiran ini, dalam benak ini, bahwa sinar matahari terpancar dari kulitnya, memantulkan cahaya dia. Ini luar biasa ya, gara-gara banyak bertanya. Innal baqarata tashabaha alaina, sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Masih juga ditanyakan. Sudah sesulit itu ditanyakan lagi. Maka wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kami insyaallah la muhtadun, niscaya kami akan beroleh petunjuk. Jadi Nabi Musa menyebutkan tentang kriteria selanjutnya, yaitu sapi betina, sapi yang tidak pernah digunakan untuk bekerja. Nah, ini tidak ada untuk menggarap tanah, tidak menggarap perairan dan seterusnya. Dan tidak pula cacat, la syiaha fiha. Ini yang apa namanya, yang mulus, yang ini dan seterusnya. Baik. Adapun Atha al-Khurasani, la syiaha fiha. Jadi warna dari sapi itu hanya satu, yaitu polos, tidak ada warna yang lainnya. Jadi kuning tua tidak ada diwarnai dengan warna-warna yang lainnya. Qalu thana ji'ta bil haqq, lalu mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan kepada kami wahai Musa hakikat dari sapi betina itu yang sebenarnya. Jadi ini banyak pertanyaan sehingga mereka akhirnya, dan harganya fantastis juga sebagaimana yang disebutkan dari riwayat Ubaid al-Salmani yang sebelumnya telah kita bahas. Kemudian Zaid bin Aslam menyebutkan, wallahi, demi Allah, telah datang kepada mereka kebenaran. Fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kemudian mereka menyembelihnya dan mereka nyaris tidak mengerjakannya. Jadi setelah dicari, hampir saja mereka tidak menemukan sapi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hampir mereka tidak melakukan hal tersebut. Jadi maksud dari fazabahuha wa ma kadu yaf'alun, mereka menyembelihnya dan mereka nyaris tidak mengerjakan, maksudnya meskipun sudah ada semua penjelasan itu, sapinya bagaimana, mengenai umurnya, mengenai warnanya, lalu bagaimana keadaannya yang tidak cacat, yang elok dipandang, kemudian tidak pernah bekerja, digunakan untuk menggarap tanah, maka setelah itu mereka bersusah payah mencarinya. Ketika didapat, harganya mahal juga, tidak seperti harga sapi yang biasa harga pasarannya. Ini karena apa? Ini karena kesombongan yang ada pada mereka. Ini sombong. Jadi Bani Israel itu sombong. Yang sapi bagaimana wahai Musa? Tolong
beri petunjuk dari Rabbmu, apa sapinya bagaimana, ini dan seterusnya. Ini dari bukan pertanyaan karena tawadhu, tetapi pertanyaan karena kesombongan. Teringat kita riwayat bahwasanya Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak boleh kita banyak bertanya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, da'uni ma taraktukum, biarkanlah apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Innama halaka man kana qablakum bisu'alihim. Jadi sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena apa? Karena banyak bertanya. Waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Fa iza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Jika aku melarang dari sesuatu, maka jauhilah. Wa iza amartukum bi amrin fa'tu bihi minhu mastata'tum. Dan jika aku memerintahkan pada sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Di hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam Kitabul Hajj, kitab haji, tentang keutamaan ibadah haji, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khatabana Rasulullah SAW faqal, jadi Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami seraya bersabda, innallaha kataba alaikumul hajj, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atasmu. Ufi kulla amin ya Rasulullah. Jadi ada yang bertanya. Jadi yang bertanya itu yaitu faqamal faqamal Aqra ibnu Habis. Jadi yang sahabat yang bertanya ini adalah beliau berdiri. Aqra bin Habis faqal afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah kewajiban haji itu setiap tahun ya Rasulullah? Qal law qultuha lawajabat. Seandainya aku menjawabnya, maka itu diwajibkan. Hal hajju marrah fama zada fahuwa tatawwu'. Kata Nabi SAW, haji itu wajibnya hanya sekali, dan apabila itu diulang, itu hajinya adalah haji tatawwu', haji sunnah. Jadi istilahnya haji yang pertama itu adalah diistilahkan oleh ulama haji Islam, haji wajib, kewajiban di haji Islam. Adapun yang setelahnya, jika ada kemampuan juga, dipermudah juga, maka setelahnya adalah haji tatawwu'. Fama zada fahuwa tatawwu'. Ini gara-gara apa? Karena bertanya, seandainya Nabi katakan iya, maka setiap tahun wajib haji, berdosa kita semuanya. Tetapi bagi yang mampu ya, istata'a, tetapi bagi yang mampu dia juga berdosa. Karena susahnya untuk antrian haji, terutama haji reguler. Bagaimana tiap tahun? Yang orang yang sudah mendaftar 15 tahun yang lalu belum juga berangkat. Ditanyakan ke orang yang berangkat yang sekarang, itu yang mendaftar di pertengahan 2013. Berarti 23 tahun, ditambah Covid 2 tahun ya, tidak diberangkatkan. Nah, itu yang mendaftar di pertengahan 2013. Haji Plus itu 5 tahun sampai 7 tahun. Kalau haji Ocu gimana? Masih ada Ocu? Tahun gini atau? Enggak kan? Karena ketat. Enggak ada lah. Yang langsung merakyat ada lah. Karena ada ketat. Enggak ada, ditiadakan. Atau yang namanya munjamalah itu enggak ada lagi. Jadi ada berita sampai di bandara disuruh pulang kembali. Ini hajinya sampai bandara. Itu lumayan. Kadang ada travel yang iseng. Biasanya travel yang mata duitan dalam tanda kutip. Uang jamaah dikumpulkan ratusan juta, berkumpul di Jakarta, berangkat dari Suta, akhirnya tidak berangkat. Jadi sampai Soekarno-Hatta cuman. Ini sudah pamitan, sudah walimatul urus haji nih, undang tetangga makan-makan. Akhirnya karena malu, tinggallah di Jakarta. Tidak pulang sampai musim haji. Malu, udah pamitan. Ini berangkat besok insya Allah ini. Nah, gimana tidak malu? Ini travel yang tidak amanah, uang jamaah dikumpulkan. Akhirnya bersengketa, sewa pengacara untuk
untuk dikembalikan uangnya. Ini ada travel-travel yang usil gitu, karena tidak amanah ya. Awalnya amanah, ya kita sesuai dengan sunnah. Tapi karena melihat uang yang banyak, akhirnya lupa dengan semboyan awal. Akhirnya wanita yang tanpa mahram juga diterima mendaftar. Karena uang itu manis. Uang itu manis. Baik, karena sudah berkumandang azan Isya, kita dengarkan azan Isya. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu taala itu membuat menukilkan, mencantumkan permasalahan pada ayat mengenai sapi betina ini. Lalu setelah disebutkan secara global bahwasanya ayat ini dijadikan oleh fuqaha ahli fikih sebagai bolehnya transaksi as-salam, salah satu jual beli as-salam di dalam pembelian hewan. Transaksi as-salam yaitu jenis transaksi seorang penjual menceritakan bagaimana bentuk sapinya. Jadi sapinya belum nampak nih. Nih ada panitia kurban atau kambing, ya, panitia kurban nih. Jadi dijelaskan bahwasanya sapinya begini, tanduknya begini, beratnya demikian, gini dan seterusnya. Lalu terbayang oleh yang pembelinya atau panitia kurban. Nah, karena kita ini dekat nih, udhiyah, menyembelih hewan kurban, maka terbayang. Sementara peternakannya jauh misalnya, di luar kota. Boleh dia ketika itu dibayarnya. Ini berapa harganya, misalnya 20 juta. Nih, saya bayar. Itu boleh. Itu boleh, diperbolehkan dalam masalah fikih karena sudah tergambar kriterianya. Itu dibolehkan dalam hukum fikih, namanya jual beli as-salam. Uang cash dulu, barangnya kemudian. Kemudian, jadi ini diantara pendapat Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan jumhur ulama lainnya. Jadi begitu juga dengan ulama terdahulu, salaf, dan ulama kemudian khalaf. Ini ada larangan ya, ada larangan mungkin istri, untuk istri. Ingatkan hadis ini atau ketika dia sedang bercerita dengan kita. Ini bagi yang sudah punya istri. Kalau yang belum, ya mudah-mudahan tersinggung, panas dadanya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini ketika kata Nabi larangannya
la tan'atul imra'ah al-mar'ata li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Jadi seorang perempuan tidak boleh menjelaskan sifat wanita lain kepada suaminya sehingga suaminya menghayalkannya. Misalnya tadi jumpa dengan Ummu Fulanah. Ummu Fulan itu cantik dia banget. Oh, begini. Gambaran kecantikan standar Indonesia. Begini. Menghayallah suami. Kayak mana itu ya? Matanya bulat, ini. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Ada dilarang. Jadi ini khusus untuk sapi betina sajalah atau hewan kurban. Yang wanita jangan diceritakan. Ini terutama untuk istri diberitahu. Jadi kalau ada istri menceritakan temannya, ininya, si fulan itu kasihan ya, si fulanah itu kasihan ya, bang ya, udah ya. Abu Imran manggil apa? Ajo. Bang. Ajo manih nak. Jadi misalnya nak tahu nih contoh ya, nak tahu diceritakannya karena bang, tadi jumpa sama teman, kasihan dia belum nikah. Padahal cantik loh bang, begini hidungnya aja mancung bang, ini. Terbayang loh Abu Imran. Ini kalau Abu Imran tahu larangan hadis ini, jangan tak boleh. Ada larangannya dari Nabi, la tan'atu al-imratu al-imra'ata li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Jadi jangan diceritakan seorang perempuan kepada suami, nanti suami itu akan membayangkan, menghayalkan wajah yang disebutkan ciri-ciri tersebut. Yang boleh disebutkan ke suami ya sapi betina sajalah, cukup. Yang umurnya begini, yang ini. Bayangkanlah sapi betina itu. Taib. Kemudian dengan unta, demikian juga ini masalah fikih, sepertinya tidak terlalu penting ya masalah fikih, nanti bisa dilihatlah sendiri. Taib. Ayat berikutnya 72 73. Tafadhol. Siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qataltum nafsan fadartum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu saling tuduh tentang itu. Akan tetapi Allah menyingkapkan apa yang selalu kamu sembunyikan. Fakulna tulibuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Taib. Ini luar biasa ya, bagaimana ayat ini gimana sudah sedemikian banyaknya nikmat yang diberikan, hendak juga lagi seperti itu. Mas, apakah masih tidak menerima juga kebenaran, tidak mau perjanjian yang di ayat sebelumnya yang diangkat Gunung Tursina di atas kepala mereka agar mereka taat? Melihat Gunung Tursina takut ditimpakan di atas kepala mereka, mereka berjanji akan taat kepada Allah. Tapi setelah itu mereka ingkar lagi. Ini orang-orang Bani Israel yang diceritakan, dan begitu ini suatu peristiwa yang luar biasa. Hampir mereka saling bunuh-membunuh, terjadi peperangan karena ada yang terbunuh orang kaya tersebut. Akan tetapi Allah berikan nikmat kepada mereka, bisanya orang yang mati itu hidup untuk menunjukkan siapa yang membunuhnya. Ini luar biasa. Sehingga pada ayat itu diterangkan wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan bagaimana Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kepadanya, kepada Bani Israel, la'allakum ta'qilun,
agar kamu mengerti. Nah, tapi tidak mengerti juga. Itulah tabiat dari Bani Israel. Kemudian Imam Bukhari mengatakan fadaratum fiha, kalian berselisih. Jadi mereka fadaratum fiha berselisih. Itulah yang disebutkan oleh Atha Al-Khurasani juga Ad-Duha. Mereka saling bertengkar. Mengenai ayat wa izqultum nafsan fadarratum fiha, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh. Siapa nih? Saling hampir terjadi pembunuhan, peperangan. Jadi yang membunuhnya sebenarnya mereka juga. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Maksudnya Allah perlihatkan siapa dalang yang sebenarnya. Kemudian Ibnu Hatim menceritakan dari Sadaqah bin Rustam, memberitahu kami, aku pernah mendengar Al-Musayyib bin Rafi' mengatakan, tidaklah seseorang berbuat kebaikan dalam 7 bait melainkan Allah akan memperlihatkannya, dan tidaklah seorang berbuat kejahatan dalam 7 bait melainkan Allah memperlihatkannya. Hal ini dibenarkan oleh firman Allah, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'dihha, dan Allah hendak menyingkap apa yang selama ini kamu sembunyikan, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina. Jadi di sini tidak disebutkan bagian mana dari sapi tersebut. Di ayat ini disamarkan bagian sapi, apakah itu pahanya, apakah itu kakinya, apakah itu ekornya, apakah itu tanduknya, disamarkan di ayat ini. Jadi di sini Allah menyamarkan, dan tidak ada satupun riwayat yang sahih berasal dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang anggota tubuh mana yang digunakan untuk dipukulkan kepada mayat tersebut. Ini tidak ada riwayatnya yang sahih. Kalau ada di kajian mengatakan lalu diambillah bagian tubuh pahanya. Karena ada riwayat bahwa Nabi SAW menyukai paha kambing. Itu Nabi SAW menyukai paha kambing. Jangan dicocok-cocok lagi kan. Ini yang mengenai bagian dari sapi tersebut yang dipukulkan kepada mayat tersebut. Kadzalika yuhyillahu kembali orang yang mati. Ini Bani Israel memukul mayat tersebut dengan bagian tubuh sapi betina hingga akhirnya mayat itu kembali hidup, dan menunjukkan siapa yang telah membunuhnya, siapa pelakunya. Itulah kekuasaan Allah. Bayangkan orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, itu dihidupkan kembali. Itu terjadi di zaman Bani Israel. Kalau di zaman ini orang mati hidup kembali, pada kabur semua. Tapi ada mati suri, itu ada. Tapi dulu ya waktu di kampung sudah diumumkan, kalau di Pariaman Abu Imran, kalau ada yang meninggal diumumkan di masjid. Telah meninggal si fulan ini. Sudah diumumkan di masjid. Tenda sudah didirikan di rumahnya, udah ada kursi-kursi. Terus siangnya hidup dia. Kata orang mati suri. Allah alam itu waktu kecil kejadiannya itu. Sudah diumumkan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 56, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Jadi kisah-kisah ini dibangkitkan orang kembali dalam surah Al-Baqarah ayat 56, kemudian Al-Baqarah ayat 73, dan ribuan orang takut mati itu di Al-Baqarah 243. Ada kisah orang yang melihati tembok yang telah roboh menutupi atapnya dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 259. Kemudian kisah Nabi Ibrahim yang ada 4 ekor burung yang disembelih-sembelih lalu ditebar-tebar ke arah sini akhirnya hidup kembali. Jadi ini tentang sesuatu yang telah meninggal atau sudah mati dihidupkan kembali. Itu nanti dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 56, surah Al-Baqarah ayat 73, surah Al-Baqarah ayat 243, surah Al-Baqarah ayat 256, dan surah Al-Baqarah ayat 260. Jadi dari ayat-ayat tersebut ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kemampuan Allah, kemahakuasaan Allah menghidupkan tanah setelah kematian sebagai bukti bahwasanya Allah Maha berkuasa. Bahkan Allah bisa setelah tubuh kita jadi jenazah mayat itu sudah hancur,
itu bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semulanya di hari berbangkit. Ada permasalahan di sini. Menurut mazhab Imam Malik, ini masalah fikih ya. Jadi kalau ada permasalahan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu masalah fikih. Ada korban, pernyataan korban, si fulan telah membunuhku, misalnya, itu bisa diterima sebagai bukti sementara berdasarkan kisah ini. Nah, seperti yang ponaan yang membunuh pamannya, itu untuk awal itu bisa dijadikan sebagai bukti. Nah, jadi di kisah ini si yang terbunuh itu hidup kembali, maka ketika itu itulah kesaksiannya, kesaksian yang diterima. Begitu juga dalam hadis diriwayatkan Anas bin Malik, ada seorang Yahudi itu membunuh seorang budak perempuan untuk mengambil perhiasannya yang dari perak. Lalu cara pembunuhannya itu dengan membenturkan budak perempuan ini, dibenturkannya kepalanya di atas batu. Kemudian ditanyakan kepada budak perempuan, siapakah yang berbuat seperti ini kepadaku? Apakah si fulan, apakah si fulan, apakah si fulan? Lalu ia menyebutkan seorang Yahudi yang membunuhnya. Lalu si budak itu memberikan isyarat dengan kepalanya, maka ditangkaplah orang Yahudi itu dan ditahan sehingga ia mengaku. Ini yang terjadi di zaman Nabi. Setelah itu Rasulullah memerintahkan agar kepala orang itu dibenturkan di antara dua buah batu. Jadi ini kisahnya. Bagaimana dia membunuhnya, begitu juga dia dilakukan pembunuhan, dibenturkan juga kepalanya di antara dua batu. Taib. Ini kasus-kasus tentang permasalahan. Taib, ayat terakhir, ayat 74. Ini masih bisa lagi insyaallah. Baru satu ayat lagi insyaallah. Ayat 74. Bahkan lebih keras, padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Luar biasa ya, ini ayat ini merupakan kecaman ya bagi Bani Israel. Bayangkan di ayat sebelumnya, orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal karena dibunuh oleh ponakanya, mengharapkan harta warisan itu bisa dihidupkan kembali. Ini salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Setelah itu hatimu menjadi keras. Sudah nampak nyata keadaan yang kejadian yang mereka alami, tetapi hati mereka tetap keras. Fahiya kal hijarah, hati kerasnya mereka itu seperti batu, yaitu tidak akan pernah melunak selamanya. Oleh karena itu Allah melarang orang-orang beriman menyerupai keadaan orang-orang ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Jadi ayat ini dikatakan oleh Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud. Ini mungkin ada yang teringat kajian untukmu yang berjiwa hanif. Ini 4 tahun mereka setelah memeluk Islam, turunlah ayat ini. Semacam ayat tantangan. Belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk menundukkan hati mereka dalam mengingat Allah, takut hati mereka ketika mengingat Allah. Ini tamparan bagi para sahabat ketika ayat ini dibacakan, lalu mereka mengatakan kita harus
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Di sini bahwasanya hati mereka itu seharusnya tunduk takut ke kita mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelum yang telah diturunkan Alkitab. Apa? Yaitu kemudian orang-orang yang diturunkan Alkitab berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Jadi hati mereka fatala alaimul amadat faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Di ayat ini ketika turun dibacakan oleh Nabi kepada sahabat, ini tamparan bagi mereka. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman hatinya itu takut kepada Allah? Nah, ini silakan mungkin bisa diulang kembali rekaman untukmu yang berjiwa hanif bagaimana Ustaz Armen Halim Naro rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini untukmu yang berjiwa hanif. Kemudian Ibnu Abbas dari Aufi mengatakan ketika orang yang terbunuh itu dipukul dengan sebagian dari anggota tubuh sapi betina yang kita sebutkan di ayat sebelumnya, maka duduklah mayat tersebut dalam keadaan hidup. Tidak pernah ia seperti itu sebelumnya. Lalu ditanyakan kepada mayat yang hidup itu, siapakah yang telah membunuhmu? Ia menjawab, anak saudaraku, ponakannya ya, yang telah membunuhnya. Tadi apa kisahnya di awal tadi? Itu ingin mendapatkan warisan karena tidak sabar. Sebenarnya ditunggu saja pamannya itu meninggal dapat warisan, karena pamannya adalah seorang yang banyak harta, tetapi ditakdirkan tidak memiliki keturunan. Kemudian setelah memberitahu siapa yang telah membunuhnya, maka kembali dia mengalami kematian, dicabut kembali nyawanya. Dan meskipun demikian, yang ponakannya itu menyanggah, demi Allah aku tidak membunuhnya, katanya. Padahal sudah ada bukti, sudah dicari yang syaratnya, yang kriterianya yang susah dicari, harganya juga mahal. Lalu hidup mayat tersebut sudah ditunjukkan dia sebagai pembunuhnya, masih mengelak juga. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik." Setelah itu hatimu menjadi keras, yaitu anak-anak saudaranya. Maksudnya yang telah membunuhnya ponakannya tersebut, fahiyal kal hijarah au asyaddul qaswah. Seperti batu bahkan lebih keras lagi. Akhirnya hati Bani Israel seiring dengan berjalannya waktu menjadi keras, tidak mau mengenal pelajaran. Setelah mereka menyaksikan sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah dan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, kerasnya hati mereka itu laksana batu yang tidak bisa dilunakkan lagi, atau bahkan lebih keras daripada batu. Ini bayangkan hati lebih keras daripada batu. Karena batu itu ada celah-celah pada batu itu yang bisa dialiri oleh sungai-sungai. Ini tidak ada celah sedikit pun, lebih keras daripada batu. Ada pula di antara batu-batu tersebut yang terbelah sehingga keluarlah air darinya. Ada batu itu yang terbelah. Kemudian ada juga batu itu yang meluncur jatuh dari puncak gunung karena takut kepada Allah. Jadi kalau ada batu besar dari gunung, itu bukan galodo ya, tetapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing mereka memiliki rasa takut seperti itu sesuai dengan kodratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard wa man fihinna. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Jadi semuanya bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana aliman ghafira. Dan tidak ada sesuatu pun apapun melainkan bertasbih memujinya. Jadi semuanya itu bertasbih kepada Allah, tetapi kamu semua tidak mengerti tasbih mereka. Jadi batu bertasbih, pohon bertasbih, semuanya bertasbih kepada Allah, walakin
la tafqahun tasbihahum, tetapi kamu tidak mengetahui, tidak mengerti tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Kemudian di ayat wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sesekali tidak akan lengah dari apa yang kamu kerjakan. Jadi setiap batu yang memancarkan air atau terbelah karena terpaan air, atau yang meluncur dari puncak gunung, ini yang disebutkan. Kemudian Allah menciptakan yang menjadikan sifat-sifat tersebut pada batu dalam firman-Nya yang lain dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, kemudian kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Fa abaina, maka semuanya enggan, tidak mau menerima amanat tersebut. Amanah tersebut, langit yang luas, yang kokoh itu tidak mau menerima. Bumi begitu juga. Gunung yang kokoh yang kita lihat berdiri tidak juga menerima amanat tersebut. Mereka enggan memikul amanat tersebut, dan mereka khawatir untuk mengkhianati amanah tersebut dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat 44, tadi sudah kita sebut dengan tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin, langit yang 7, bumi dan semuanya ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Di ayat dalam surah Fussilat ayat 11, qalata ataina ta'i'in, keduanya maksudnya langit dan bumi menjawab kami datang dengan senang hati. Kemudian dalam surah Al-Hasyr ayat 21, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk pecah belah takut karena Allah. Jadi lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Hadza jabalun yuhibbunahu wa tuhibbu. Di dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, inilah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya, maksudnya Uhud. Kemudian tentang ratapan pohon kurma. Pohon kurma di dalam Sahih Muslim, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu ala qabla an ub'atha inni la'arifun an. Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus, dan sesungguhnya sekarang aku mengetahuinya. Jadi ada juga pohon kurma yang menangis. Itu bekas mimbar Nabi SAW itu pernah menangis. Lalu Nabi merangkulnya. Kata Nabi, seandainya tidak dirangkul maka bekas mimbarnya itu dari kurma ya, tunggul kurma, akan menangis sampai hari kiamat. Begitu juga dengan ada seorang yang memiliki onta yang tidak kasihan dengan ontanya, dipukul-pukulnya. Lalu ontanya itu mengamuk. Datanglah Nabi menghampiri, lalu Nabi usap-usap onta tersebut. Nabi letakkan, Nabi peluk lehernya. Lalu onta itu diam. Bagaimana kamu dengan onta ini? Lihatlah, takutnya onta itu karena dipukul-pukul. Ada juga rasa bagi hewan ya. Demikian juga dengan sifat Hajar Aswad, bahwasanya kelak Hajar Aswad itu menjadi kesaksian bagi yang menyalaminya pada hari kiamat. Al-Qurtubi menyampaikan sebuah pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan takhyir, memberikan pilihan, artinya pemisahan antara hal ini dan itu. Jalisil Hasana au Ibn Sirin. Dululah bersama Hasan atau Ibnu Sirin. Demikian juga disebutkan Ar-Razi dalam tafsirnya. Jadi di sini ada catatan. Ini yang bagian terakhir ya, alhamdulillah, ini bagian terakhir. Ada catatan Al-Hafiz Ibnu Katsir bahwasanya ahli bahasa menyebutkan fahiya kal hijarah au asyaddul qaswah di ayat ini, yaitu setelah mereka sepakat bahwa hal itu bukanlah sebagai pernyataan keraguan. Au di situ bukan keraguan. Bukan keraguan, atau au itu bukan keraguan. Dalam ayat itu yang tersebut wa sebagai pengertian fahiya kal hijarah wa asyaddu qaswah. Jadi itu yang dimaksud. Wala tuti' minhum atiman au kafur. Dan janganlah kalian
taati orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dalam surah Al-Insan, uzran au nuzra, dalam surah Mursalat untuk menolak alasan-alasan memberi peringatan. Ada sebuah syair yang dinukilkan di sini, qalat ala laita ma hadzal hamamu lana ila hamamatina au nisfuhu faqad. Ia mengatakan, andai saja merpati itu milik kami, kan kubiarkan semua merpati kami atau sebagiannya hilang. Wa nisfuh itu sebagian. Jadi ini mengenai bahasa-bahasa. Juga di dalam surah As-Saffat, warsalnahu ila mi'atil alfin aw yazidun, dan kami utus ia kepada 100.000 orang, bahkan lebih banyak lagi. Atau di dalam surah An-Najm, fakana qaba qausaini aw adna, maka jadilah ia dekat dengan Nabi Muhammad sejarak 2 ujung busur panah, bahkan lebih dekat. Ini mengenai Nabi ketika itu bersama malaikat Jibril. Tapi ini masalah bahasa. Sebagaimana Hafiz juga menukilkan dalam surah An-Nur ayat 39, walladzina kafaru a'malahum kasaraba biqi'ah, dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar. Kemudian dalam surah An-Nur ayat 40, au kazulumati fi bahri lajai, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam. Maksudnya ialah di antara mereka ada kondisinya seperti ini dan ada sebagian di kondisi yang lainnya. Wallahu alam. Al-Hafiz Abu Bakar Ibnu Mardawi menyebutkan bahwasanya Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim memberitahu kami dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jadi janganlah banyak berbicara kecuali berzikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah kashwatul qalb. Maka sesungguhnya orang yang banyak berbicara selain zikir kepada Allah, kashwatul qalb, akan menjadikan hatinya keras. Wa inna ab'adan nasi minallahi qalbul qasi. Kata Nabi SAW di akhir hadis tersebut, sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Ini dari Imam Tirmizi. Kemudian Al-Bazar meriwayatkan secara marfu' dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, arba'un minasyiqa jumudul ain. Jadi ada 4 perkara yang termasuk kesengsaraan. Jumudul ain, kejumutan mata. Maksudnya kejumutan mata, mata yang tidak pernah menangis karena takut kepada Allah. Wa qasawatul qalb, karena kerasan hatinya. Kemudian watulul amal, angan-angannya panjang. Wal hirsul alad dunya, dan tamak akan dunia. Akan tetapi ada catatan kakinya di sini. Hadis ini dhaif jiddan, yang didoaifkan oleh Syekh Albani dalam kitab Dhaiful Jami'. Ini Al-Hafiz Ibnu Katsir, apalagi di tafsir Al-Qur'anul Azim itu banyak riwayat-riwayat yang beliau tidak menyaring apakah ini riwayatnya sanadnya sahih atau tidak. Tetapi ini tetap masih dicantumkan sanadnya yang dhaif karena ini berkaitan dengan hati yang keras. Hati yang keras, apalagi jumudul ain. Hati yang jumud, yang tidak pernah menangis karena takut kepada Allah. Hati-hati kita dengan mata kita yang tidak pernah mengeluarkan air mata. Coba kita ingat, sudah berapa lama kita tidak mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah. Mungkin kita mengeluarkan air mata terakhir salah seorang yang Allah ambil, orang yang kita cintai, misalnya orang tua atau orang yang kita cintai, itu yang terakhir. Adapun di hari-hari yang teringat dosa, yang lalainya kita kepada Allah, pernahkah kita menangis karena takut kepada Allah? Jadi dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Yang pertama, air mata yang takut karena Allah. Kemudian mata yang itu di daerah ar-ribat, bergadang, berjaga di perbatasan kaum muslimin. Itu dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Wallahu ta'ala alam. Itulah yang bisa kita pelajari. Maka jelaslah hati orang-orang Bani Israel, hati mereka keras, bahkan lebih keras daripada batu. Tentunya kita yang pelajari ayat ini, jangan ditiru mereka. Jadilah seperti umat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat ketika ayat yang tadi yang turun dalam surah Alam, yakni allazina amanu an takhsha qulubuhum lidzikrillah, bukan
belumlah datang saatnya bagi orang yang beriman itu hatinya takut khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saatnya. Mungkin kita sudah mengenal kajian, anak pribadi sudah 20 tahun lebih kenal kajian ini. Tetapi hati kita masih keras. Ini itu apa lama mengaji? Dan senikmat-nikmat orang hijrah, orang mengaji itu di awal-awal ketika mengenal ini. Itu nikmat. Bahkan ini kemana saja kita selama ini. Ini banyak sekali. Tapi sudah lama mengaji, hati kita menjadi keras. Ini tidak. Seharusnya semakin lama kita mengaji, hati kita semakin lembut. Hati kita semakin mengajak orang. Jadi kita ketika melihat orang yang tidak sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan bimbingan ulama, bukannya kita mencelanya, tetapi ada rasa kasihan. Nabi SAW berdakwah bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang agar orang itu, kasihan kita dengannya, agar orang itu selamat dari ancaman di akhirat. Itu yang seharusnya ada di dalam diri kita jika kita ingin mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.